Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin setiap Sabtu ba'da maghrib. Terakhir kita sampai pada babu taghlidhi uqubati min atau man amara bima'rufin aw nahi an munkarin wa khalafa qawlihi aw qawlahu fi'lihi. Bab celaan terhadap orang atau ancaman terhadap orang yang menyuruh berbuat baik tetapi dia sendiri yang meninggalkannya atau tidak mengerjakannya. Dia melarang orang berbuat mungkar, akan tetapi dia sendiri yang melanggarnya. Kita sudah bacakan beberapa ayat, ya. Lalu kita sampai pada hadis berkaitan dengan bab ini pada halaman 207. Dan ini merupakan satu-satunya hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam bab tersebut. Hadis dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Qala, dia berkata, yakni Abu Zaid, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nari. Ada seseorang didatangkan di hari akhir, fayulqa fin nar, lalu dia dilempar, ya, ke neraka, ya, dia dilempar ke neraka. Kemudian fatandaliqu aftabu batnih, sehingga dia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena disiksa di neraka sampai isi perutnya itu keluar, ya, sampai isi perutnya keluar, ususnya itu keluar, saking beratnya siksa yang dia dapatkan. Fayaduru biha kama yadurul himar firraha. Orang ini, ya, berputar-putar di neraka, ya, dia berputar di neraka sebagaimana, ya, al-himar, yakni keledai berputar-putar. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, lalu dia dikerumunin, ya, dikerumunin oleh penghuni neraka. Fayaqulun, dan penghuni neraka itu bertanya kepada orang tersebut, ya fulan, ya fulanu, malak, wahai fulan, malaka, ada apa denganmu, ya, kamu ini kenapa sih? Penghuni neraka pada heran, ya, jadi dikerumunin, lalu mereka bertanya, yang tanya bukan satu orang, fayaqulun, para penghuni neraka itu bertanya,
Ada apa ini denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkari? Bukankah kamu dulu di dunia menyuruh orang lain berbuat baik, wa tanha 'anil munkari, dan mencegah orang dari berbuat mungkar? Ya. Jadi penghuni neraka ini heran. Bisa-bisanya orang ini masuk neraka dengan ancaman yang begitu keras, begitu berat. Padahal orang ini dulu di dunia, ya, terlihat, terkesan orang baik, ya. Orang tahu bahwa dia waktu hidup adalah orang baik, ya. Dan tanda kebaikannya adalah dia menyuruh orang lain berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Maka orang mengira dia ini orang baik, tapi dia dilempar ke neraka. Makanya orang semacam kaget, ya, seolah nggak percaya. Fayaqulu bala, maka dia, penghuni yang dilempar ke neraka ini, berkata, bala, betul, saya dulu menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Bal kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, betul. Saya yang nyuruh kalian berbuat baik. Saya yang mengajak kalian berbuat bagus. Tapi saya sendiri la atihi, tidak mengerjakannya, ya. Tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkari wa atihi. Betul. Dulu di dunia saya larang kalian berbuat mungkar. Saya cegah kalian berbuat mungkar. Wa atihi, tapi saya sendiri yang mengerjakannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu, memang di hari akhir itu, ya, ada perkara-perkara yang orang kaget, ya, tidak, semacam tidak percaya. Di antara, ya, orang yang kaget di hari akhir itu, kita sudah pernah bahas dalam bab taubat, ya. Ada orang dulu waktu di dunia perang, ya, kedua-duanya perang, tapi di hari akhir kedua-duanya masuk surga, ya. Ini hadis sahih ini. Jadi saya ingin menggambarkan keadaan-keadaan di hari akhir di mana orang saat itu kaget dengan hal-hal yang didapatkan, semacam tidak percaya begitu, ya. Contoh tadi, dulu di dunia ada dua orang yang berperang, tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kedua orang ini sama-sama masuk surga. Bagaimana ceritanya? Yang satu perang karena Allah, yang satu berperang karena Allah, lalu dia terbunuh, mati syahid, masuk surga, ya. Tapi yang satunya, ya, berperang karena dunia, ya, dia berperang karena dunia. Tapi sebelum dia meninggal, dia bertaubat, Nah, dua-duanya masuk surga, ketemu di surga, ketemu. Yang terbunuh heran, kenapa kau masuk surga? Bukankah kamu dulu yang membunuh saya, ya? Bukankah kamu dulu di dunia yang membunuh saya? Kenapa kau masuk surga? Ya. Tapi yang terbunuh ini tidak ada keinginan untuk membalas, ya, tidak ada keinginan untuk membalas, karena surga itu kan Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin.
Segala penyakit hati sebelum orang masuk surga dicabut oleh Allah. Ya. Kalau di dunia ketemu orang yang pernah menzalimi, itu paling tidak ada keinginan untuk membalas. Ya, ini dia orangnya. Sekarang saatnya saya membalas. Ya, karena nggak ada kesempatan saja membalas. Begitu ada kesempatan dia membalas. Tapi di hari akhir tidak. Ya, di hari akhir tidak. Meskipun dia tahu dia yang telah membunuh, tapi tidak ada keinginan untuk membalas. Tapi dia nggak percaya, seolah nggak percaya. Kenapa kau masuk surga? Ya, kenapa kau masuk surga? Akhirnya Allah tertawa. Allah tertawa. Sehingga kata ulama akidah bahwa Allah itu tertawa, tapi jangan tanyakan bagaimana bentuk dan cara tertawanya Allah. Ya cukup diyakini saja Allah tertawa. Allah tertawa, ya. Maka dikasih tahulah oleh Allah, memang dia dulu yang membunuh kamu, tapi sebelum dia meninggal bertaubat kepadaku, kata Allah. Ya, hingga dua-duanya berada di dalam surga. Ini diantara contoh orang di hari akhir semacam tidak percaya. Sama dengan ini, Pak. Ya. Sama dengan ini penghuni neraka. Kalau tadi sama-sama penghuni surga, ini penghuni neraka. Ya, jadi ada orang, kata Rasulullah SAW, yulqa finnar, dia dilempar ke neraka, fatandaliqu aftada batnih, ya saking panasnya itu neraka sehingga isi perutnya itu keluar, ususnya itu keluar, saking panasnya api neraka. Ya. Fayaduru biha kama yadurul himar, dia berputar-putar. Putar-putar itu ingin mencari tempat yang adem, tapi nggak ketemu-temu. Atau berputar-putar karena disiksa. Ya, orang kalau disiksa di satu tempat, ya itu menderita. Tapi lebih menderita lagi kalau dia disiksa tapi diputar-putar. Itu jauh lebih menderita. Ya, maka dia diputar, bolak-balik. Ya. Pada saat seperti itu, fayajtami'u alaihi ahlun nari fayaqulun, orang ini dikerumunin oleh penghuni neraka. Ya fulan malak, wahai fulan, ada apa denganmu? Semacam tidak percaya. Kenapa kau masuk neraka seperti kami? Seolah-olah mereka ingin berkata, kalau kami masuk neraka memang udah pantas, karena kami dulu pelaku dosa. Orang taunya kami memang orang jahat. Ini kamu kan diketahui orang baik. Ya, orang tahu kalau kamu orang baik. Maka ini peringatan bagi saya, bagi kita semua, Pak. Jangan sampai kita ini terkesan baik di hadapan orang lain, tapi kalau kita sendirian, kita na'udzubillah zalik adalah orang yang berani melanggar aturan Allah. Ya, jangan sampai keadaan itu ada pada diri saya dan diri kita. Ya, dia itu orang salih, dia itu ahli ibadah. Kenapa? Dia sering kelihatan ke masjid. Ya, orang tahu bahwa dia ini orang salih. Tapi kalau sudah di kamar sendirian, ya, nggak ada yang ngelihat, nggak ada orang lain. Ya, di lingkungan, di tetangganya dia terkenal orang baik. Tapi begitu perjalanan dinas keluar kota, istri nggak ikut, anak nggak ikut, waduh. Ya, makanya kadang-kadang, Pak, ya, ketika orang terkenal baik, lalu dia berbuat jahat, orang respon pertama apa? Respon pertama apa? Nggak percaya. Nggak percaya kami kalau dia begitu. Ya, itu jangan sampai. Saya tidak ingin mengatakan, ya kalau begitu jahat saja di depan manusia, jahat juga kalau sendirian. Nggak boleh juga. Ya, baiklah kita di hadapan manusia, tapi jauh lebih baik ketika tidak ada mata yang tertuju kepada kita. Kita harus salih di pandangan orang, tapi harus jauh lebih salih ketika orang tidak lagi melihat kita. Ya,
Bapak Ibu yang Allah muliakan, lisan-lisan kita menyeru kebaikan kepada orang lain, bisa jadi niatnya memang untuk disanjung, untuk dipuji, ya. Tapi sebenarnya ini orang adalah penjahat, na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, fayaduru kama yaduru himar fi raha wa hadha at-tashbih lil qabih. Ini merupakan, kata Syekh, merupakan tasbih al-qabih, perumpamaan yang sangat buruk, atau at-tasbih lit taqbih, perumpamaan yang menghinakan, ya, perumpamaan yang menghinakan. Fahadha ar-rajulu alladhi yulqa fin nari ala am'aihi, ya, ini orang dilempar ke neraka, seluruh tubuhnya dilempar ke neraka. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sifat atau sikap yang ada pada dirinya tadi, dia mengajak berbuat baik tapi dia lupa kepada dirinya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tetapi apa kita harus jadi orang baik dulu untuk menasihati orang lain? Tidak juga. Sembari kita menasihati orang lain, pada saat yang sama kita berusaha untuk terus memperbaiki diri kita, ya, kita terus meningkatkan kualitas kesalihan kita. Kita juga menasihati orang lain, ya, perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, baru kemudian kita memperbaiki orang lain, memperbaiki keluarga orang lain. Jangan sampai udah ungkapan, ya, keluarga sendiri nggak diperhatiin, ini malah merhatiin keluarga orang. Itu kan jelek, Pak, ya, itu jelek. Dianya sendiri seperti itu, masa nasihatin orang, ya. Maka nasihat buat saya untuk kita semua, perbaiki diri kita, dan ketika ada kesempatan untuk menasihati orang lain, nasihatilah orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada bab berikutnya, halaman 208, karena memang hadisnya hanya satu, ya. Babul amri bi adail amanati, bab perintah menunaikan amanah, ya, bab perintah menunaikan amanah. Al-amanatu, apa itu amanah? Tutlaqu ala ma'ani muta'addidah. Amanah itu, ya, mengandung beberapa makna, mengandung beberapa makna, mengandung beberapa pengertian. Minha man i'tamanahu Allahu ala ibadihi minal ibadati allati kallafahum biha. Amanah yang pertama adalah amanah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni amanah untuk beribadah, amanah untuk memakmurkan bumi, menjaga keberlangsungan bumi, bagaimana dia menjadi baik, ya, tidak dirusak, ya. Ini semua adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Amanah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, di antara makna amanah atau bentuk amanah, al-amanatu al-maliyah, amanah harta. Amanah harta. Wa hiya al-wada'i allati tu'ta al-insanu li hifziha li ahliha. Amanah harta, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengamanahkan harta kepada kita. Itu adalah titipan Allah, bukan kepunyaan kita. Titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya titipan bisa lama, bisa sebentar. Allah nitipin harta kepada kita, pasti Allah ambil, Pak. Pasti Allah ambil, ya. Apakah mengambilnya dengan cara yang benar atau dengan cara yang tidak bagus? Kita sedekahkan harta itu cara Allah mengambil harta kita. Atau dengan cara yang tidak benar, dipaksa. Dengan cara apa?
dengan cara hilang, ya, atau dengan cara ada orang karena malas bersedekah, akhirnya orang itu dibikin sakit oleh Allah sehingga hartanya jadi habis, ya. Dia tidak manfaatkan sedekah, malah habis untuk ke rumah sakit, malah habis untuk beli obat. Itu diantara cara-cara Allah mengambil titipannya dari kita, ya. Maka tidak sedikit orang yang sama sekali tidak bisa memanfaatkan hartanya. Kerjanya hanya nabung, nyimpan. Begitu tiba waktunya sakit, atau nabung, belum dinikmati, meninggal dunia. Akhirnya berubah menjadi harta waris. Ya, pada prinsipnya amanatul maliyah, amanah harta. Termasuk amanah harta dari orang ke orang lain. Pertama, amanah harta seorang suami kepada istri. Mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan. Perhatikan baik-baik. Harta suami tidak kemudian menjadi harta istri. Ya, ini prinsip agama. Harta seorang suami tidak kemudian secara otomatis menjadi harta istri. Ya, tapi kita wajib memenuhi kebutuhan istri yang sifatnya nafkah. Ya. Maka tidak benar Pak yang Allah muliakan, kita dapat uang, gaji atau penghasilan, kemudian kita titipkan semua ke istri, dikasih semua ke istri. Itu nggak benar secara agama. Akhirnya apa yang terjadi? Giliran seorang suami pingin infak, mesti izin ke istri. Dia pingin berbuat baik ke ibunya, ke bapaknya, izin ke istri. Ada nggak yang begini Pak? Na'udzubillah min zalik. Berarti bapak ini suami takut la ilaha illallah. Ya, ada yang nggak yang gini? Ya, la ilaha illallah. Ya, tapi suami tidak boleh pelit kepada istri. Ya, tidak boleh pelit. Jadi ini prinsip dalam agama. Ini prinsip. Harta seorang suami tidak menjadi otomatis itu menjadi harta istri. Ini hukum dalam agama, harus jelas. Nah, seorang suami menitipkan uang, ya, harus jelas akadnya. Dikasih. Ini pemberian atau titipan. Kalau itu pemberian, bebas istri menggunakan selama halal. Terserah istri mau digunakan untuk apa. Ya, dia mau ngasih ke ibunya, dia mau sumbangkan ke masjid, bebas, karena akadnya akad pemberian. Tapi kalau suami bilang ini saya titipkan uang, bilang kepada istri, istri tidak boleh memakai sama sekali, sedikit pun tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kan dia suami saya, tetap tidak boleh, karena itu adalah sifatnya amanah. Ya, sifatnya amanah. Maka seorang suami ini harus tahu berapa pengeluaran keluarga dalam sebulan. Harus tahu. Ya. Ini hukum agama, Pak. Hukum agama. Ya, na'udzubillah min zalik, sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, perkara yang dibenci oleh Allah tapi halal, perceraian, maka dalam agama kita tidak ada yang namanya harta gono ini. Itu tergantung akadnya semua. Rumah siapa yang punya, ya, dan seterusnya. Jadi perhatikan amanah harta. Bukan saja amanah harta suami kepada istri, amanah harta orang lain kepada kita. Ya. Titipan. Maka orang-orang dulu Pak, tidak mau dititipin harta. Tidak mau dititipin uang, nggak mau. Ya, karena ada resiko. Kalau hilang wajib ganti. Makanya ada perkembangan namanya pegadaian. Nah, pegadaian boleh apa tidak? Selama tidak ada unsur riba jadi boleh. Dititipin. Kalau sekedar dititipin, apa pegadaian juga namanya? Gak ada. Ya, namanya wadiah, barang titipan. Tapi kalau sudah digadai,
nanti ditebus sekian, itu namanya riba. Mohon maaf, mungkin ada yang kerja di pekerjaan itu riba, Pak. Ya, riba. Orang dulu, para sahabat, tabi'in tidak mau kerja tidak mau dititipin uang. Terjadi kebakaran, terbakar titipannya, wajib dia ganti. Mereka mau dengan cara pinjam lalu bagi hasil. Mau mereka. Tapi kalau ini saya titipin uang saya 100 juta, ya. Dititipin uang 100 juta, terjadi kebakaran, hangus, wajib kita ganti. Ya, wajib kita ganti. Yang pertama, yang kedua, kalau kita dititipin uang oleh orang lain, tidak boleh kita pakai, Pak. Tidak boleh kita pakai. Tidak boleh memanfaatkan barang titipan, itu riba. Ya. Kalau sekedar titipan, ya udah diam saja di situ. Diam, ngejedok katanya. Diam, nggak boleh dimanfaatin. Begitu dimanfaatin jadi riba. Maka hati-hati kalau ada orang yang nitipin uang. Nah, ada lagi namanya amanah harta dalam bentuk orang nitipin misalkan ke masjid, ya. Orang nitipin sedekahnya melalui tromol. Bagaimana? Mohon maaf, sedekahnya itu dijalankan. Maka kurang baik, bahkan tidak baik kalau ada masjid bangga-bangga dengan saldo yang banyak. Gak baik itu. Ya, gimana biar sedekah itu bermanfaat, ya. Ini ada masjid saldonya sampai miliar. Tapi kamar mandi masjidnya tidak baik, ya. Atau ke pesantren-pesantren, ya. Orang nitipin sedekahnya kepada kita, malah masuk kantong pengurus pondok, ya. Apa ada guru kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala banyak mendapatkan kasus. Tadinya rekening yayasan, akhirnya lama-lama jadi rekening pribadi. Itu ceramah beliau masih ada, ya. Maka ini sangat berat nasihat kita, buat saya, buat kita yang dititipin amanah oleh orang lain. Amanah, ya. Al-amanatu al-maliyah, amanah harta, ya, amanah uang. Wa hiyal wada'il lati tu'tal insanu li hifziha li ahliha. Orang nitipin uang tolong jaga. Wajib kita jaga, tidak boleh diselewengkan. Apalagi sampai masuk ke perut sendiri, ya. Wa kadzalikal amwalul ukhra allati takunu biyadil insan li maslahati aw maslahatin wa maslahati malikiha. Wa dzalika anna al amanata allati biyadil insan imma takun li maslahati malikiha aw li maslahati min hiya biyadih. Ya, ini nasihat buat saya, buat kita, hati-hati terhadap amanah, ya, terutama amanah uang, ya. Katanya kalau di Arab itu, Pak, kalau di Arab ini, kalau amanah uang aman mereka, tapi kalau sudah amanah perempuan kurang amanah mereka. Itu katanya ada, ya. Kalau orang Indonesia dua-duanya amanah insya Allah, ya, dua-duanya amanah. Makanya jangan coba-coba ke sebagian orang Arab katanya ngamanahin perempuan, habis. Tapi kalau masih amanah uang, aman. Orang Arab itu kan keturunan Abu Bakar banyak, lebih banyak keturunan Abu Jahal, ya, banyak juga keturunan Abu Jahal, Pak. Ya, maka hati-hati. Ini nasihat buat saya, terutama kita yang diamanahi, ada pondok sederhana di kampung kita semua, para bendahara masjid, ya, kita diamanahi oleh jamaah, ya. Sebab saya pernah dapat kasus tidak jauh dari sini. Saya khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat masjid dekat dari sini, masyhur, terkenal, ya. Masih ketemu saya dengan orangnya. Ba'da Idul Adha saya khutbah lagi situ. Saya tanya, kemana orang itu, Pak? Kabur. Kok kabur? Bawa uang kurban 300 juta. Ya. Dekat sini, Pak, dekat. Paling 5 menit dari sini. Ya. Kabur. Bawa uang kurban 300 juta. Nauzubillah min
Nasihat buat saya, nasihat buat saya, buat kita semua. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kita bacakan beberapa ayat dan hadis. Yang pertama firman Allah An-Nisa 58. An-Nisa 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Termasuk apa, Pak? Amanah zakat. Ya, ada orang nitipin, saya pernah sampaikan di bab udah lama, ada mungkin 4 bulan yang lalu di masjid ini, Pak, saya ingin kembangkan ya, bahwa kalau ada orang nitip zakat mal ke kita pengurus masjid tidak boleh nerima, tidak boleh mengambil bagian. Kenapa? Karena dia bukan amil. Ya, panitia masjid itu hanya sebatas panitia. Ya, akhirnya kami ngambil karena kami amil, nggak boleh. Ya, harus disampaikan kepada mustahik zakat. Termasuk ya disampaikan amanah zakat beras, itu semua bentuk amanah yang harus dipenuhi, harus disampaikan kepada ahlinya. Allah juga katakan Quran surah Al-Ahzab 72, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula." Ya. Lalu kita masuk pada ayat pada hadis yang pertama, halaman 209. Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ayatul munafiqi thalathun. Tanda nyata, tanda besar orang itu dikatakan munafik ada 3. Ya, munafik ada 3. Tapi ini para ulama itu membagi munafik ada 2. Ada munafik yang keluar dari Islam. Ada munafik tidak sampai keluar dari Islam. Munafik yang keluar dari Islam artinya dia udah kafir. Adalah orang yang dia itu menampakkan keislaman tapi hatinya benci kepada Islam. Itu sudah kafir. Ya. Itu kafir. Dan ini jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena orang munafik itu katanya menggunting dalam lipatan. Ya. Dia menggerogoti dari dalam. Nah, itu sudah kafir. Ya, sama dengan orang kafir. Ya, bahkan mereka lebih jahat. Di zaman Nabi ada contoh-contohnya banyak. Dalam perang Uhud banyak. Ya. Nah, ada munafik yang dia masih Islam, tidak keluar dari Islam, tapi termasuk dalam kategori munafik. Atau dalam bahasa yang lain, kitab Tauhid Syekh Fauzan itu, ya, munafik i'tiqadi, munafik amali, munafik keyakinan, dan munafik perbuatan. Munafik keyakinan, dia itu kafir tapi menampakkan keislaman. Nah, ini masuk dalam kategori munafik yang kedua. Munafik yang masih dalam kategori sebagai orang Islam tapi sifatnya munafik. Ya. Tapi munafik itu, Pak, bukan hanya ini, tandanya banyak. Secara umum mereka Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti di hari akhir berada di kerak neraka. Ya, berada di kerak neraka paling bawah. Itu orang munafik. Ya. Nah, tandanya banyak sekali. Tanda orang munafik banyak sekali. Di sini ada 3. Ini tidak membatasi. Banyak. Di dalam surah An-Nisa di antara tandanya apa? Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Itu tanda pertama dalam surah An-Nisa. Kalau salat malas.
Ya. Kalau sholat malas. Makanya kalau ada orang malas sholat, termasuk sholat berjamaah, berarti dalam dirinya masih ada sifat munafik. Ya. Bahkan saya pernah sampaikan, gimana caranya agar tidak ada sifat munafik dalam diri kita? Jangan pernah masbuk 40 hari. Itu hadis Nabi, Pak. Jangan masbuk 40 hari. Kalau udah 40 hari nggak masbuk, tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu sudah terbebas kita dari sifat munafik. 40 hari, Pak. Ya. Kalau di Madinah ada namanya sholat arba'in, walaupun hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Itu juga belum tentu orang dapat, Pak. Ya, hadisnya lemah, nggak benar, hadisnya lemah. Tapi ini 40 hari. Ya, gimana caranya? Jangan pernah apa? Masbuk berapa hari? 40 hari. Berarti apa? Orang yang sering masbuk apa? Orang yang sering masbuk apa? Munafik. Ya. Yang kedua, wala yadhkurunallaha illa qalila. Itu sifat munafik kedua, surah An-Nisa. Mereka itu zikir pemalas. Ya, zikir sedikit. Makanya kita disuruh oleh Allah banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kalau kamu orang beriman, zikir yang banyak. Ya, tapi kalau zikirmu sedikit berarti masih ada munafik. Itu Quran loh, Pak, bukan saya. Ya, paling tidak setiap selesai sholat zikir. Paling tidak pagi petang zikir, ya. Mau tidur zikir. Ini habis sholat pemalas, pagi petang pemalas, ya. Makanya nasihat guru kita yang baru meninggal, ya, guru kita semua, jangan tinggalkan zikir setiap selesai sholat, jangan tinggalkan zikir pagi petang, jangan tinggalkan sholat tahajud, baca Quran setiap hari sehingga engkau bisa paling tidak khatam 1 bulan satu kali. Itu nasihat beliau, ya, untuk kita semua, ya, agar sifat munafik ini terkikis dari kita. Saya ulangi, zikir setiap sholat dijaga, zikir pagi petang dijaga, sholat tahajud dijaga, baca Quran dijaga, paling tidak 1 hari satu sampai engkau bisa, kata beliau, 1 pekan khatam 1 kali. Berarti 1 bulan khatam 4 kali. Itu nasihat beliau, ya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur beliau, ya. Ustadz kita, guru kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, di sini Nabi sebutkan tanda munafik 3. Saya ulangi, ini tidak membatasi. Banyak tanda yang lain, tapi Nabi sebut di sini ada berapa? 3. Yang pertama, ya, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong berdusta, ya, berdusta. Sehingga orang ini ditempel pendusta. Suatu saat dia benar, orang udah nggak percaya. Karena biasanya dia bohong. Hari itu dia benar, nggak benar, dia paling juga bohong. Karena apa? Disetempel kebohongan oleh Allah dalam dirinya. Itu orang munafik. Ya, udah nggak usah percaya sama dia, nggak usah percaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, pasti janjinya tidak benar, menyalahi. Ya. Makanya orang beriman itu, Pak, tidak bermudah-mudahan dalam janji. Itu orang beriman. Ya. Orang beriman itu tidak mudah-mudahan dalam sumpah kepada Allah. Ya. Tidak mudah-mudahan. Orang yang mudah-mudahan sumpah itu memang dasarnya orang sudah tidak percaya kepada dia. Akhirnya dikit-dikit demi Allah. Demi Allah. Ya. Kenapa? Dasarnya orang udah nggak percaya sama dia. Kenapa nggak percaya? Sering bohong. Kali ini saya jujur demi Allah, paling juga sekedar omongan. Ya, orang munafik begitu. Kalau orang beriman tidak. Sekali dia janji pasti ditepati. Ya. Yang berikutnya yang terakhir, idza tumina khona. Jika dia diberi amanah, maka dia berkhianat. Itu orang munafik. Orang beriman tidak.
Orang beriman tidak. Walaupun saya ulangi, kalau dia orang beriman, dia tidak suka dititipin amanah, tidak suka dititipin uang, nggak suka. Tapi begitu dia dititipin, insya Allah aman tuh barang. Ya, makanya amanah itu identik dengan aman, satu kata, amina, sampai kepada amanah. Ya, amanah tidak akan bisa kecuali orang itu beriman. Ya. Jadi satu kata semua, iman, amanah, aman. Kalau orang munafik, karena dasarnya orang udah nggak beriman, udah pasti nggak aman. Ujung-ujungnya tidak amanah. Kalau orang beriman, insya Allah amanah, aman. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam riwayat yang lain ada tambahan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa in shoma wa shalla wa zama annahu muslim. Meskipun dia puasa, meskipun dia sholat, dia mengaku dirinya orang Islam. Ada nggak Pak orang rajin sholat pembohong? Ada nggak orang rajin puasa suka janji-janji nggak ditepati? Banyak. Makanya kata Nabi, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, memang dasar orang munafik. Bisa jadi sholatnya itu kamuflase. Sholat hanya untuk diperlihatkan kepada manusia. Sebab kalau sholatnya benar, insya Allah dia nggak bakal bohong. Kalau sholatnya benar, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sholatnya benar, kalau puasanya benar, insya Allah ucapannya juga benar. Itu saling mengikat. Ya, makanya kata Nabi, ada orang puasa gak dapat apa-apa dari puasanya. Kenapa? Dia puasa tidak makan tapi tetap bohong. Ya, nah, diikat wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, mengaku diri muslim, tapi orang katakan jangan-jangan ini orang muslim Islam KTP. Wallahu taala alam. Berapa menit lagi azan, Pak? Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita diamanahi harta kan sudah biasa saya dengar. Hukumnya bagaimana Ustaz? Kalau kita diamanahi sebuah ilmu, contoh yang kayak tadi. Iya. Ada teman saya bilang, bro, dia kan boleh. Oh, ajarin dia ini teknik YouTube dia subscribe, kemudian telepon gue mau saling dulu. Kalau itu ilmu agama wajib diajarkan. Maka dalam agama kita ada namanya kitmanul ilmi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Ada gelar yang Allah berikan kepada orang berilmu namanya kitmanul ilmi. Apa itu? Menutup ilmu. Terhadap orang yang diamanahi ilmu syariat, ilmu agama oleh Allah, mesti dia sampaikan, mesti diajarkan, jangan ditutup. Ya, paling tidak diajarkan kepada istrinya, diajarkan kepada anaknya, diajarkan ke tetangganya. Kalau kau pelit, Allah gelari engkau dengan kitmanul ilmi. Ya, nah, ilmu itu kan dalam kitab Ushulus Tsalatsah, yang pertama belajar, amalkan, kemudian perjuangkan, lalu bersabar. Tapi kalau ilmu tinju, ilmu apa lagi? Ilmu apa? Kalau kita tidak ajarkan, kita tidak digelari hukum tadi. Gelar itu hanya untuk ilmu syar'i. Ya. Tidak diajarkan kepada orang, tidak berdosa. Ya. Tapi kalau ilmu Quran di situ, mohon maaf, banyak orang maaf bodoh, tak pandai baca Quran, dia pandai, biarin aja dia bodoh, asal bukan saya. Dia asyik saja baca Quran, sementara dia tahu orang-orang di sekitar dia bodoh, maka dia dimurkai oleh Allah. Apa gelarnya tadi? Kitmanul ilmi, orang-orang yang menutup ilmu. Demikian. Ada yang lain? Iya. Baca buku Dr. Erwandi Tarmizi. Sudah dibahas di situ tentang hukum BPJS.
Bagi kita yang mampu, ada kemampuan, hindari. Tapi jika darurat tidak ada cara yang lain, maka saat itu secara terpaksa dia pergunakan BPJS. Nggak ada cara yang lain. Ya. Tapi kalau kita mampu lalu sengaja ikut, itu nggak benar. Ya, padahal sebenarnya kita mampu. Ya, kita ada kemampuan untuk berobat dengan uang kita, dengan memilih cara BP. Ya, itu sudah dibahas di buku Dr. Erwandi Tarmizi. Ya, maka mudah-mudahan saya sendiri sampai hari ini atas izin Allah mudah-mudahan tidak pernah yang namanya ikut BP. Ya, saya sendiri gak ikut, ya, karena saya merasa mudah-mudahan saya sehat selalu dan mudah-mudahan kalaulah sakit Allah kasih rezeki untuk berobat. Ya. Nah, kalau yang gratis dibayarkan oleh kantor itu boleh. Ya. Ada yang memang langsung dipotong dari kantor. Tapi kalau kita sendiri, menurut Dr. Erwandi, saya mengutip ilmu beliau karena beliau alim, pakar dalam hal ini, itu tidak boleh. Demikian. Ya. Silahkan yang lain. Apa? Tidak boleh. Ya. Akadnya. Tidak bisa. Bisa dia pakai ngojek, bisa dia pakai disewakan kepada orang, itu ribanya. Ya, ribanya di situ. Karena akadnya pakai saja, terserah mau dia pakai untuk apa. Makanya diamin saja. Ya, maka kita tidak boleh memanfaatkan barang pinjaman. Demikian. Tidaklah dia akan pakai barang itu kecuali setelah kita minjam uang dari dia. Ya, karena akad minjam uangnya itu. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Mengenai itu Pak, yang 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiran. Itu seumur hidup apakah cukup sekali 40 hari atau seterusnya? Paling tidak sekali dalam seumur hidup. Sukses, coba lagi. Sukses, apa ada? Saya pernah sampaikan ada. Itu kelas tabiin. Ya, kelas tabiin saya pernah sampaikan. Ada tabi'in, bukan sahabat, bukan 40 hari, 40 tahun tidak pernah masbuk. Itu saya tahu ceritanya udah lama, tapi amalannya berat. Ya, bukan 40 hari, 40 tahun. 30 tahun sebelum azan dia sudah di masjid. 30 tahun, selama 30 tahun sebelum azan dia sudah di masjid. Ya. Selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bukan sekedar takbiratul ihram, dia tidak pernah melihat pundak manusia ketika sholat berjamaah kecuali hanya pundak imam yang dia lihat. Apa maknanya? Berarti selama 40 tahun sholatnya selalu di shaf pertama. 40 tahun. Iya itu tabi'in. Iya tabi'in, tapi kan kita berusaha paling tidak bukan 40 tahun, 40 hari lah. Kalaulah juga belum 40 hari, ya mudah-mudahan 4 hari dulu lah dicoba. Ya. Kalaulah juga bukan 4 hari, paling tidak ya 4 waktu salat kita nggak pernah masbuk. Ya, Allah Taala alam. Ada lagi cukup? Cukup ya Pak ya. Demikian kajian kita pada hari ini.